Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Sebelumnya perkenalkan, saya Argiri Prasetya. Saya Ahmad Fauzan Salim. Saya Hafiz Aufarna Landri. Dan satu teman kami yang bernama Rasya, kebetulan dia lagi berhalangan hadir. Nah, jadi kita di sini itu ingin memaparkan hasil wawancara kita dari beberapa narasumber yang berkaitan dengan materi kita, yaitu Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan nasional dalam bidang sosial budaya dan pertahanan keamanan. Baik, kita masuk ke Pancasila yang pertama. Baik, jadi untuk yang pertama itu harus kita ketahui apa paradigma tersebut. Jadi paradigma itu menurut Thomas S. Kuhn dalam bukunya yang berjudul The Structure of Scientific Evolution, paradigma adalah suatu asumsi-asumsi dasar dan teoritis yang umum, sehingga merupakan suatu gambaran hukum, suatu sumber hukum atau metode serta penerapan dalam ilmu pengetahuan, sehingga sangat menentukan sifat, ciri serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Pertama itu ada dampak sosial. Dampak sosialnya itu pengaruh sosial budaya dan keamanan negara berdasarkan etika sesuai dengan sila ke-1. Kemudian contoh temuannya berupa contoh yang terjadi adalah korupsi yang terjadi di beberapa lembaga. Kemudian tindak lanjutnya memastikan pemimpin yang dipilih akan jujur dan bertanggung jawab dengan keamanan negara. Selanjutnya ke akses iptek, kemudahan masyarakat mengakses teknologi sesuai dengan sila kedua. Contoh temuan yang kami dapatkan dari narasumber bernama Saudara Yusril, yaitu program wifi gratis yang diadakan oleh Diskominfo, dan itu terletak di beberapa titik di Balikpapan. Jadi tindak lanjut atau hal yang bisa dilakukan oleh dinas terkait, yaitu mempercepat jaringan sehingga jaringan yang digunakan itu tidak lelet, dan perlunya penanganan terhadap akses penggunaan yang terkadang sering terblokade atau tidak bisa diakses di waktu-waktu tertentu karena suatu masalah. Baik, selanjutnya Selanjutnya itu dari program peningkatan pemahaman di bidang iptek yang narasumbernya sendiri itu dari Budanar ya. Jadi contoh temuannya sendiri itu kemampuan dan pemahaman etika dalam bermedia sosial. Nah, teman-teman sendiri tuh mungkin secara tidak sadar dari kecil, mungkin dari awal pegang HP itu sudah ada etika dalam bermedia sosial. Contohnya itu seperti ketika teman-teman ngechat ke sesama temannya, atau mungkin ngechat di Instagram, WA atau di mana, itu pasti kita memilih bahasa mana yang baik dan tidak kan. Secara tidak langsung teman-teman itu sudah menerapkan yang namanya etika bermedia sosial. Nah, hal itu sendiri itu berkaitan dengan sila ketiga yang dimana Persatuan Indonesia. Kenapa? Karena hal itu tuh kita dalam etika bermedia sosial tidak ada yang namanya kita menyebarkan hoaks, berbicara kasar pada orang, yang dimana berkata kasar, sara dan sebagainya, yang dimana bisa menimbulkan perpecahan kepada sesama orang lain gitu kan. Lalu untuk tindak lanjutnya sendiri perlu adanya edukasi peningkatan pemahaman terkait penggunaan media sosial. Nah, hal itu dilakukan agar tidak terjadinya tadi perpecahan. Oke, mungkin begitu aja. Mungkin itu saja, sekian dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan silahkan tulis di komen. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.